Nah, kita perlu melihat apakah pemberian MBG ini sudah sesuai dengan daerah yang tingkat stuntingnya tinggi. Kita kemarin ke Batam dan di salah satu daerah yang tingkat stuntingnya tinggi, ternyata daerah tersebut belum dapat MBG. Karena belum ada SPPK yang berdiri. Contoh seperti itu. Nah ini kan berarti belum selaras bahwa kebutuhan MBG ini dengan tujuannya. Nah ini kan harus diseimbangkan. Nah soal 3T tadi Pak. Saya kemarin sempat WA ke Pak Dadang ya, ketika saya ke Pulau Buru. Ke Pulau Buru di Maluku, salah satu pulau yang di wishlist saya karena saya dengan buku Pramudia Anantatur. Jadi di Pulau Buru ini ada dua kabupaten sepertinya, dan itu belum ada satupun Pak SPPG yang ada. Katanya ada satu yang sedang mau beroperasi, tapi sampai sekarang belum beroperasi. Nah, salah satunya kendalanya tentu ini investornya kalau di 3T ini kan pasti berbeda dengan kalau di Jawa. Di Jawa mungkin berebut investornya, tapi kalau di daerah 3T pasti akan kesulitan. Nah, ini yang memang harus digenjot dari dana APBN kita. Nah, kalau Pak Dadan tadi di halaman 5 sudah diperjelaskan oleh Pak Edi tadi tentang kebutuhan tambahan SPPG terpencil. Kita ini belum dapat data dari BGN tentang daerah terpencil mana saja sih yang akan menjadi bidikannya dan yang sudah dibangun dari dana APBN itu yang mana? Karena sepanjang kita tahu, yang saya tidak tahu oleh Bapak Ibu pimpinan dan juga anggota yang lain mungkin sudah punya data, saya sendiri belum punya data tentang SPPG yang dibangun dari dana APBN. Karena sepanjang saya tahu dana yang dibangun, SPPG yang dibangun selama ini baru dana dari investor. Dari pihak ketiga, belum ada dana dari APBN. Nah ini seperti apa? Ini kan perlu dijelaskan. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh teman-teman, Bapak jangan membuat kami bingung dengan narasi 171T. Saya sampai minta tim saya di TA ini bongkar seluruh bahan rapat, bongkar seluruh kesimpulan kita rapat dengan BGN yang mengatakan kita ada penambahan 100 triliun. Karena ini kaitannya dengan tanggung jawab kita ke masyarakat. 100 triliun. Dan akhirnya saya sampai minta bukan hanya sekali Pak, 2 kali. Takutnya ada yang terselip. Tidak ada Bu, oke kalau si A contoh Mbak Pipit bilang tidak ada, saya minta Mbak Iva, coba Iva bisa jadi Iva Pipit keselip, Iva tak suruh nyari, Denny tak suruh nyari, semua saya suruh nyari. Karena satu-satu takutnya keselip, ternyata tim kita tidak menemukan bahwa kita ada rapat penambahan 100T. Memang sempat ada muncul, waktu itu ada penambahan 100T, tapi ketika kita rapat ternyata di bahan rapat Bapak tidak ada permintaan penambahan 100T. Jadi kalau Bapak akan bilang bahwa akan mengembalikan ke Pak Purbaya, berapa T? 90 sekian T, itu kita bingung duit dari mana. Padahal setiap penambahan anggaran itu kan harus lewat persetujuan dari Komisi 9 Pak. Jadi kalau ada narasi 171, padahal kita ini yang kita sepakati hanya 71T, itu yang untuk programnya itu 51, yang lainnya adalah dukungan manajemennya kan begitu. Ini saja manajemen baru terserap 36,23T, tersedia anggaran 49,97T, lalu kebutuhannya 14,53T. Baru digedok anggaran kemarin udah minta lagi 14,53T. Untuk kebutuhan daerah terpencilnya mana kami juga tidak tahu. Nah ini yang perlu diperjelas Pak. Karena kita juga punya tanggung jawab untuk menjelaskan ke masyarakat anggaran ini seperti apa. Kita ini Komisi 9 komisi yang sekarang ini paling disoroti oleh kawan-kawan dari Komisi 1 sampai Komisi 13.
Karena anggarannya paling banyak di sini ini Pak. Karena semua berasumsi bahwa efisiensi yang ada di seluruh kemitraan dan di seluruh seluruh kementerian ini larinya ke BGN. Kita tidak ada yang tidak mendukung program ini. Saya selalu bilang program ini adalah salah satu program yang menjadikan turun anggaran APBN yang langsung kepada masyarakat tanpa ada tendeng aling-aling, langsung dari Kemenkyu langsung ke mitra dan itu langsung dinikmati masyarakat. Kalau mungkin anggaran ke pendidikan itu masih berupa bangun sekolah, itu masih ke pihak sekolah, pihak kontraktor dan sebagainya. Tapi ini langsung dinikmati oleh masyarakat. Saya selalu mencontohkan masyarakat. Coba kalau suatu saat Presiden mengatakan hari ini seluruh masyarakat, seluruh penerima MBG harus makan telur. Lauknya telur, berarti kalau sudah nanti penerima 80 juta, berarti negara Indonesia membutuhkan 80 juta telur dalam waktu 1 hari. Itu berapa yang harus, berapa ribu peternak yang bisa kita angkat, derajatnya, yang bisa kita beli telurnya dan sebagainya. Saya sering mencontohkan itu. Tapi paling tidak dengan seperti itu, kita juga harus tanggung jawab soal keuangannya ini seperti apa. Tidak bisa Pak Dadan juga menyampaikan kepada masyarakat 171T71. Kita sebenarnya bisa saja menyampaikan ke media bahwa kita tidak segitu, tapi kan kita tidak mau membuat gaduh Pak. Kita tidak membuat gaduh, kita ingin mendengarkan dari Pak Dadang, dari semua yang hadir ini, bagaimana penjelasannya, sehingga kita pun ketika pertanggungjawaban kita sebagai anggota DPR, yang salah satunya adalah penganggaran, kita lebih jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Putri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini. Saya izin menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu anggota dan juga pimpinan ya. Konsen terkait dengan penyerapan anggaran juga Pak Kepala dan jajaran dari Badan Gizi Nasional. Jadi penyerapan yang memang masih di kisaran yang 40%-an ini saya kira perlu ada perhatian khusus ya. Saya mempertanyakan bagaimana ini perencanaannya di awal sehingga sampai dengan bulan ini baru 40%. Terlebih tadi juga kalau memang ada nomenklatur baru dengan adanya pergeseran program itu semua harus dilaporkan ya. Apalagi kalau sampai ada tambahan anggaran. Ya, tambahan anggaran berapapun itu harus memang melalui Komisi 9 seharusnya. Kemarin saja Kementerian Tenaga Kerja ada tambahan 144 miliar di bulan Oktober pertengahan, kita rapat dulu baru program itu bisa jalan gitu. Jadi ke depan saya berharap kalau memang ada pergeseran ataupun juga ada tambahan anggaran ini bisa segera dilaporkan ke Komisi 9 Pak Kepala. Dan yang selanjutnya juga terkait dengan kebutuhan tadi terhadap SDM pemenuh supporting di dalam program makan bergizi gratis ini, di mana terjadi kelangkaan, itu benar ya, kelangkaan tadi disampaikan Bu Nini, baik kepala juru masak ataupun juga ahli gizi ya. Saya mendapatkan laporan ahli gizi ini belum lulus saja udah di booking istilahnya gitu ya oleh mitra-mitra ataupun juga SPPG karena memang ya artinya kan jumlahnya nggak sebanding nih ya antara ahli gizi yang ada. Ini sebelumnya saya sudah pernah singgung juga di dalam rapat Kemenkes, antara ahli gizi yang ada dengan jumlah kebutuhan di dalam program MBG. Apalagi sekarang ya tadi dengan kelangkaan ya, ini prinsip supply demand lagi ya, langka akhirnya mereka membanding-bandingkan dan banyak yang akhirnya meng-up gajinya ya, banyak yang ya bisa dibilang di luar kewajaran lah ya, karena memang akhirnya tinggi-tinggian bayaran ya supaya SPPG bisa operasional, dan ini dibebankan kepada mitra ya, karena kalau dimasukkan ke dalam struktur yang struktur penggajian yang memang ada di dalam biaya operasional SPPG itu nggak masuk
ya. Itu yang terjadi hari ini. Jadi harus dicarikan solusi, saya kira ya. Coba dikoordinasikan, saya kira mungkin dengan Kementerian Pendidikan ataupun juga dengan Kementerian Kesehatan ya, sebenarnya berapa sih jumlah ahli gizi kita hari ini ya. Atau mungkin juga ya bisa dibuka ya peluang dengan ahli kesehatan masyarakat ya, ahli kesehatan masyarakat yang juga punya keilmuan ya. Setahu saya Kesmas itu punya juga kurikulumnya, udah dibekali juga dengan ilmu gizi, dibekali juga dengan kesehatan lingkungan, sanitasi, makanan, minuman gitu ya. Jadi keilmuannya juga mendukung saya kira di dalam program makan bergizi gratis. Yang selanjutnya terkait dengan insentif Pak Kepala, insentif untuk dapur yang berstandar. Ini pemilihan narasinya juga agak membingungkan, kesannya banyak yang nggak berstandar, justru gitu kan akhirnya ya. 6 juta untuk dapur yang berstandar ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.